Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Benjeruk. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Mala Hayati Aryani dari SD Negeri 2 Benjeruk juga, yang mengajar di kelas 2. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baiklah, hari ini kita berdua akan melaksanakan percakapan observasi. Pra-observasi ya Bu, sebelum nanti kita ketemu di ruang kelas Ibu. Jadi di mana saya akan melakukan observasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam pembelajaran ya Bu. Iya. Baik, supervisi yang akan saya lakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu di dalam kelas. Jadi nanti kita akan melakukan supervisi, saya sebagai pengamatnya Ibu dan Ibu sebagai guru yang akan disupervisi. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu sebelum kita melaksanakan supervisi di kelas nanti. Ya Bu ya? Ya. Baik. Pertanyaan pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran kali ini? Kebetulan besok itu saya mengajar matematika. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat mengurutkan angka dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau sebaliknya, yaitu mulai dari angka 1 sampai dengan 1000. Ada satu tujuan pembelajaran yang akan ingin Ibu capai untuk besoknya. Kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Ibu akan melakukan strategi seperti apa agar pembelajaran nanti itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sudah targetkan? Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, saya menjelaskan dulu terhadap anak-anak. Saya memberikan penjelasan dulu angka 1 sampai dengan 1000. Nanti saya acak caranya. Saya berikan penjelasan, kemudian saya suruh untuk mengurutkan dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar nanti. Kemudian setelahnya saya akan bagikan kelompok, Bu. Kelompoknya tentu tidak akan sama. Ada yang sesuai dengan pemahaman peserta didik, ada yang sedang, rendah, dan tinggi. Nah, nanti setelah pembagian kelompok, mereka melakukan diskusi. Setelah selesai diskusi, setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, berarti ada beberapa strategi Bu ya. Pertama, menjelaskan ya. Kemudian nanti setelah menjelaskan akan ada diskusi kelompok Ya. Setelah itu presentasi di depan kelas oleh setiap kelompok. Baik. Bu Mala, nanti di saat supervisi pembelajaran di kelas nanti, kira-kira Ibu ingin saya lebih mengamati di bagian mana? Nanti pas di supervisi, saya ingin Ibu lebih fokus mengamati pada 3 bagian. Yang pertama, apakah pembelajaran yang saya lakukan itu sudah efektif dan menyenangkan? Yang kedua, yang berpusat pada murid tentunya. Kedua, pemahaman murid terhadap materi yang sudah saya ajarkan. Dan ketiga, keterampilan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya di kelas. Baik, sangat luar biasa Bu ya. Berarti ada 3 aspek yang ingin Ibu untuk saya amati gitu ya. Jadi apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu berpusat pada murid, serta Ibu Mala juga ingin dilihat aspek pengetahuan dan keterampilan muridnya. Iya. Tadi ya. Jadi ada 3 aspek yang nantinya saya observasi ya Bu. Nah, baiklah Ibu, kita telah melaksanakan kira-kira nih, kapan Ibu Mala siap untuk diobservasi? Nah, kebetulan besok ada pelajaran matematika. Nah, besok saya siap untuk langsung diobservasi. Baik, jadi besok di jam keberapa? Jam kedua terakhir. Baik. Sebelum pulang. Berarti nanti jangan lupa nanti Ibu menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kegiatan pembelajarannya supaya pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bu ya. Ya, Sampai ketemu di kelas
untuk besok pagi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Benjero, Kecamatan Jegat, Kabupaten Lombok Tengah. Hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan ibu guru dari kelas 2, Mala Hayati Aryani. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, sehat, alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Jadi hari ini di kegiatan pasca observasi ini, tujuan dari wawancara ini adalah mengajak Ibu untuk ngobrol banyak hal. Jadi terkait pada pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi di kelas 2. Nah, sebelum saya menyampaikan catatan yang sudah saya catat ketika observasi tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya, Bu ya? Jadi pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Perasaan saya setelah selesai melakukan pembelajaran tadi merasa sedikit lega karena ini baru pertama kali saya menggunakan metode diskusi di dalam kelas. Biasanya saya hanya menggunakan metode yang menjelaskan dulu, siswa mengerjakan tugas. Nah, ini baru pertama kali saya lakukan di kelas 2 untuk pelajaran matematika dengan metode diskusi kelompok. Jadi setelah diskusi, mereka siswa-siswa saya atau murid kelas 2 juga pertama kali maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi ini benar-benar pengalaman pertama bagi saya dan anak-anak kelas 2. Baik, jadi Ibu merasa lega gitu ya, ternyata begini rasanya melakukan metode diskusi dan diskusi kelompok, kemudian siswanya langsung yang mempresentasikan gitu ya. Nah, kira-kira nih bagaimana perasaan Ibu ketika ada orang lain, yaitu berupa observer yang ada di kelas Ibu ketika Ibu melaksanakan pembelajaran? Perasaan saya bagaimana ya? Dikatakan biasa-biasa saja bisa, dikatakan sedikit nervous juga bisa, karena biasanya kita mengajar di kelas itu kita hanya ada guru dan siswa, tetapi untuk kali ini ditemani oleh observer. Anak-anak membantu sekali sih. Ada anak-anak, ada guru lain, berarti dia fokus, tidak ada yang main-main seperti itu. Tapi ada juga kan anak-anak yang masih masih bermain, masih ngobrol dengan teman-teman. Perasaan Ibu Campur lah, campur aduk gitu ya. Jadi karena memang pertama kali ada orang lain yang masuk ke kelas. Kemudian untuk anak-anak, ya memang berdasarkan catatan saya juga ada anak-anak yang fokus, tapi ada juga yang 1, 2, 3 yang tidak fokus dengan pembelajaran. Mungkin gara-gara ada orang lain di kelasnya. Nah, ini ada pertanyaan ketiga ya. Bisa enggak Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Tadi. Ya, proses pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, di mana saya membagi menjadi 3 kelompok, bukan 3 ya, tapi 3 tingkatan. Ada yang sedang, rendah, dan tinggi. Nah, saya juga menggunakan LKPD. Nah, di kelompok-kelompok itu saya mengelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Saya memberikan kelompok satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, di mana saya memberikan LKPD yang berbeda, yang sedang, rendah dan tinggi.
untuk sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, kemudian mereka berdiskusi, melakukan diskusi kelompok. Setelah selesai melakukan diskusi, mereka per kelompok itu maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik. Berdasarkan catatan saya juga kemarin ya memang sudah ada diferensiasi produk gitu. Jadi ibu memberikan RKPD dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Jadi ibu kelompokkan menjadi 3 kelompok kemarin ya, berdasarkan tingkatan kemampuan awalnya. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, dari proses pelaksanaan pembelajaran yang ibu lakukan tadi, apakah ada hambatan yang ibu rasakan? Nah, mengenai hambatan, tentu ini di sini sangat banyak sekali hambatan yang kita temukan. Karena ini merupakan pengalaman pertama untuk anak-anak belajar secara diskusi, yang biasanya mereka mendengarkan penjelasan guru kemudian mengerjakan tugas. Nah, sekarang mereka harus berdiskusi dengan temannya untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Nah, dalam proses diskusi ini tentu saja anak-anak kelas 2 yang umurnya baru segitu, maksudnya yang baru umur 8 tahun, mereka dalam berdiskusi belum tentu bisa dilakukan secara maksimal. Tetapi dalam hal kerjasama bolehlah untuk pertama kalinya. Nah, setelah diskusi, hambatan selanjutnya yaitu ketika mereka menyampaikan hasil diskusi atau presentasi di depan kelas. Mereka belum mampu untuk menyusun kata-kata untuk menjelaskan hasil diskusinya di depan. Jadi di sini itulah hambatan yang saya temukan, ya, yang saya rasakan dalam hal diskusi dan mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, memang untuk berdasarkan catatan saya, karena ini memang pertama kali ya di kelas, ya. Jadi melakukan diskusi kelompok kemudian presentasi itu merupakan hal baru dari anak-anak. Di mana diskusi kemarin, diskusi tadi itu memang terlihat sekali, karena memang dari metode awal-awalnya itu kan biasanya mereka mengerjakan sendiri. Jadi ketika diskusi mereka harus bertukar pikiran, menjawab soal-soal itu. Nah, untuk presentasinya memang menurut pandangan saya anak-anak ini memang masih malu-malu kayaknya, masih malu-malu bagaimana caranya untuk menyusun kata-kata ketika mereka presentasi. Padahal hasil dari kerja kelompoknya itu sudah bagus semua. Kira-kira nih, menurut ibu apa alasan terjadinya hambatan itu? Menurut saya, alasan terjadinya hambatan tersebut karena mungkin baru pertama kita mencoba hal tersebut, Ibu, ya. Saya rasa kalau saya terus melakukan metode seperti itu, memberikan tugas untuk diskusi dan mempresentasikannya di depan, saya rasa pasti akan bisa, lama-kelamaan pasti akan bisa, karena ini adalah awal mencobanya untuk siswa-siswa kelas 2. Oke. Jadi menurut ibu itu alasan-alasan tadi. Kira-kira ada alasan yang lain nggak? Alasan lain ya, saya rasa untuk kelas 2 itu belum mampu menguasai cara untuk berbicara yang baik, berkomunikasi yang baik di depan itu belum juga dikuasai. Baik. Jadi menurut ibu ada 2 alasan, karena memang ini pertama kali, jadi baru mulai ya. Kemudian yang kedua adalah belajar ya. Yang kedua adalah mereka belum mampu menyusun kata-kata bagaimana cara presentasi. Pertanyaan selanjutnya nih, terkait hambatan-hambatan tadi itu, kira-kira solusi apa yang akan ibu lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir atau bahkan kalau bisa nih menghilangkan hambatan-hambatan tersebut? Cara yang akan saya lakukan seperti yang saya katakan tadi, karena itu adalah hal yang pertama, saya akan mencoba lagi dan lagi dengan menggunakan diskusi, dan saya juga akan mencoba menyuruh satu persatu anak-anak untuk mempresentasikan
di depan kelas atau bercerita di depan kelas agar mereka terbiasa dan tidak malu-malu lagi. Ya, itu solusi yang sangat baik kayaknya Bu ya. Jadi Ibu sudah merancang bagaimana caranya untuk meminimalisir hambatan-hambatan itu. Salah satunya yaitu menyuruh anak-anak sering latihan di depan kelas ya untuk presentasi. Nah, kapan nih kira-kira akan Ibu lakukan action memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi ini untuk pembelajaran Ibu selanjutnya? Saya akan melakukan action setiap pembelajaran. Nanti saya akan mencoba paling tidak 1 atau 2 anak dulu yang maju ke depan kelas, sekedar bercerita apa yang mereka rasakan agar mereka terbiasa berkomunikasi di depan kelas. Nah, itu solusi-solusi yang sangat baik, yang luar biasa menurut saya ketika Ibu menemukan hambatan-hambatan di kelas. Jadi itu pertanyaan terakhir Bu ya. Nah, memang kalau berdasarkan hasil pengamatan saya, alhamdulillah sudah tampak semuanya. Jadi kemarin Ibu ingin melihat hasil pengetahuan dan keterampilan siswa beserta apakah pembelajaran itu berpihak pada siswa. Jadi kalau menurut catatan saya itu memang anak-anak ini sudah secara pengetahuan dan keterampilan ketika berbicara itu memang karena baru pertama kali ya, jadi masih terbata-bata. Tapi ketika mereka mau maju pun itu sudah sangat bagus menurut saya. Kemudian Ibu juga menyampaikan tujuan, kemudian alurnya juga sangat pas ketika pembelajaran. Kemudian ada yang namanya diferensiasi produk, Ibu sudah menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan pengetahuan atau kemampuan siswa di awalnya. Yang pastinya Ibu juga melakukan asesmen diagnostik ya untuk melakukan berdiferensiasi produk ini. Jadi apalagi ya, nah Ibu juga menyampaikan materi dengan baik. Kemudian Ibu sampai melibatkan beberapa siswa untuk maju ke depan ketika ada materi yang Ibu sampaikan. Kemudian Ibu menyuruh untuk anak. Jadi anak itu terlibat secara aktif gitu di kelas. Walaupun ada juga 1-2 orang siswa yang masih bermain atau main-main mata karena memang di kelas itu ada kamera mungkin. Jadi mereka itu tidak fokus. Tapi kalau menurut saya Ibu di kelas sudah luar biasa, sudah melakukan sintak-sintak alur-alur pembelajaran dengan baik. Semoga kedepannya kita sebagai pendidik semakin membuat alur pembelajaran yang baik, yang berdiferensiasi, yang berpihak pada murid ya. Mungkin hanya itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu karena sudah mau untuk diobservasi. Jadi mengizinkan saya membersamai Ibu di dalam kelas untuk mengobservasi yang mungkin tidak semua guru yang mau melakukan itu. Jadi saya sangat mengapresiasikan kemauan Ibu yang sudah memberikan izin kepada saya. Itu dari saya ucapkan terima kasih banyak dan saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang sudah diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.